untuk sujud tilawah. Nah, sekarang kita masuk ma yustaratu lahu. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk ketika kita hendak sujud tilawah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istarata jumhur fuqaha li sujud tilawati mastaratuhu lis-shalah. Jumhur fuqaha, sebagian mayoritas besar ahli fikih itu mempersyaratkan orang yang akan sujud tilawah itu persis seperti syaratnya ketika kita akan sholat. Yaitu apa? Min toharotin, pertama suci. Yang kedua istiqbali kiblatin, menghadap ke kiblat. Yang ketiga satru auratin, menutup aurat. Ini jumhur fuqaha, ya. Hukumnya sunnah, fadilahnya masih ada, ingat teman-teman fadilahnya, yaitu setan menjauh dan menangis. Wah, itu apa itu? Nah, ini kayaknya swarga, tiba-tiba datang makanan, masya Allah. Alhamdulillah. Meskipun sementara jadi ngeter netok, nggak oleh apa-apa, ngeter netok. Ya. Jadi syarat-syarat sebagaimana kita syarat itu jumhur fuqaha mempersyaratkannya, ya. Misalnya jenengan pas ngaji, kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib, ya kan ayat sujud tilawah, ya. Maka kalau bisa kondisinya suci, kemudian sujudnya menghadap ke kiblat, yang ketiga menutup aurat. Itu persyaratan yang dicanangkan oleh jumhurul fuqaha, ya. Namun menurut salah seorang alim, yaitu Imam Asy-Syaukani, yang terkenal dengan menulis kitab namanya apa? Nailul Autor, itu disebutkan, dikatakan laisa fi ahadisa sujudut tilawati ma yadullu ala tibar. Beliau mengembalikan, kalau kembali kepada beberapa hadis Nabi, itu enggak ada satupun yang mempersyaratkan tiga tadi, gitu ya. Ayyakuna asajidu mutawadian, misalnya harus wudu dulu, enggak ada. Di dalam hadis yang berkaitan dengan sujud tilawah itu tidak ada Nabi itu memerintahkan mesti berwudu dulu, gitu. Wa qad kana yasudu mahu sallallahu alaihi wasallam min hadari tilawatihi wa lam yunqal annahu amara ahadan minhum bil wudu. Misalnya beliau argumennya apa? Beberapa waktu Nabi itu dikabarkan dilihat beliau sujud bersama orang yang hadir bersama beliau, tetapi tidak ada dinukil bahwa beliau memerintahkan sahabat-sahabat yang besertanya itu untuk berwudu terlebih dahulu sebelum sujud tilawah. Baya ba'udu ayyakunu jami'an mutawaddi'ina, dan tidak bisa dipastikan ketika banyak para sahabat yang hadir waktu beliau itu sujud tilawah bersama sahabat-sahabatnya, itu tidak bisa dibuktikan mereka semuanya sedang punya wudu, gitu. Karena nggak pas sholat, maksudnya gitu ya. Misalnya kayak kita, misalnya pas ada acara, misalnya kalau kita lihat di acara-acara yang relatif religius, ya misalnya pas peringatan hari besar, atau pas misalnya kayak ceramah yang mengutip sari tilawahnya itu misalnya membaca ayat sajadah. Dalam kondisi di ruangan misalnya ada 1.000 orang muslim semuanya, kemudian entah disengaja entah enggak disengaja salah satu ayatnya dibaca ayat sujud tilawah, maka kemudian ada yang sujud, terus semuanya misalnya sujud, gitu.
Nah, dengan jumlah sekian banyak tidak dalam sedang kondisi sholat kan tidak bisa dipastikan kalau mereka semua pasti punya wudu gitu maksudnya. Maksudnya beliau begitu. Wa aidan qad kana yasudu ma'al musyrikuna, bahkan dalam riwayat di awal-awal Islam itu beliau sujud itu bersamanya ada juga orang-orang musyrik. Wa anjasun la yasih wudu, dan mereka tentu saja najis maknawi dalam arti tidak sah untuk mereka. Kalaupun mereka berwudu kan wudunya tidak sah. Wa qad rawal Bukhari an Ibnu Umar annahu kana yasudu ala ghairi wudu'in. Dan juga ada sebuah riwayat Sahih Al-Bukhari bahwa Abdullah bin Umar, siapa Abdullah bin Umar? Ada yang ingat? Itu putranya Umar bin Khattab. Jadi dua ayah dan anak yang sama-sama sahabat Nabi. Yang mirip itu ada namanya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan Abdullah ibnu Abbas, itu adalah sama-sama sahabat bapak dan anaknya. Bahwa diriwayatkan beliau ini sujud tanpa berwudu. Ya, Ibnu Umar itu pernah mendapati bahwa baginda Rasulullah itu sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudu. Ya. Bahkan dari karwaanhu Ibnu Abi Syaibah itu juga diriwayatkan bukan oleh Ibnu Umar saja atau oleh Imam Al-Bukhari, juga oleh Ibnu Abi Syaibah dengan riwayat yang sama. Maksudnya meriwayatkan bahwa Nabi itu pernah sujud tilawah tanpa berwudu atau punya wudu terlebih dahulu. Wa amma marwahu al-Baihaqi anhu bisnadin qala fi falfi innahu sahih annahu qala la yasudu ar-rajul illa huwa tahirun. Adapun ada sebuah riwayat yang menyatakan ini dari Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sabdakan tidak boleh seorang itu sujud kecuali dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Maka bagaimana mendudukkannya? Wa yajma'u bainahuma bima qala ahabid min man hamalahu ala taharatil kubra aw ala halatil ikhtiyar wal awal ala darurah wa qad laysa bil ahadits ma yadullu ala itibari taharatis siyab wal makan. Jadi mendudukkan dua hadis tadi, satunya kedapatan Nabi itu ketika sujud tilawah tidak punya wudu, satunya Nabi bersabda jangan sampai seorang itu sujud tilawah kecuali itu dalam keadaan suci. Memadukannya gimana? Yaitu kalau Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mendudukannya gimana? Bahwa yang dimaksud dengan la yasudur rajulu illa wa huwa tahirun, tidak boleh, janganlah seorang itu sujud kecuali dalam keadaan suci, itu maksudnya suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Kemudian untuk yang tanpa wudu tadi, kalau kondisinya itu ad-darurah, kondisinya ya pas nggak punya wudu, tiba-tiba dengar orang baca ayat sujud tilawah, karena kan sunnahnya langsung reaksinya sujud itu hendaknya tidak lama dari setelah mendengar gitu, sehingga itu menjadi boleh gitu. Nah, dari situ ya sebenarnya ada jembatan yang lebih bagus lagi, yaitu apa? Kalau kaum muslimin itu kebiasaannya selalu menjaga wudu kan, beres gitu ya. Saya ikuti Bilal, berusaha batal wudu misalnya demikian, maka kapanpun dia membaca Al-Quran atau mendengar orang baca Quran yang di sana dibacakan ayat sajadah, maka nggak ada lagi mikir waduh bagaimana ini, sebaiknya wudu dulu apa enggak. Nah, itu sudah otomatis menjadi terjaga kesuciannya. Namun demikian ini memang perlu kita tegaskan ya, maksudnya gini,
Memang banyak sekali kasus hukum fikih itu, yaitu yang namanya ta'arudul adillah. Jadi dalil itu nampak bertentangan, gitu ya. Satunya menyatakan nggak wudu nggak masalah, satunya jangan sujud tilawah kalau nggak wudu. Itu namanya kan ta'arud, sepintas kayak kontradiksi. Nah, tradisinya para ulama besar, termasuk ormas-ormas besar di Indonesia itu, kalau ada dua atau lebih dalil yang nampak bertentangan tuh tidak langsung ditarjih. Itu yang perlu jangan paham. Nggak langsung, oh mana yang lebih kuat dari 2 atau 3 hadis ini, mana yang rojih, yang paling kuat. Itu biasanya langkah kedua. Langkah pertamanya itu berusaha untuk disinergikan, diselaraskan dulu. Misalnya ini tadi kan, ada satunya Nabi kedapatan sujud tilawat tanpa punya wudu. Satunya Nabi bersabda, janganlah sujud tilawat kecuali dia dalam keadaan suci, gitu, tauhir, gitu ya. Maka dipadukannya apa? Oh, maksudnya tauhir di sini bukan hadas kecil, tapi hadas besar, alias apa? Kalau dia ini kondisinya suci dari hadas besar, ya, tidak junub dan sebagainya. Adapun kalau hadas kecil, maka dia masuk hitungan hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan Nabi pernah sujud tilawah dalam keadaan tidak punya wudu. Nah, itu namanya sudah langsung ketemu dua buah hadis, nggak perlu dibuang salah satunya. Gitu. Itu namanya thoriqatul jam'i, atau dalam istilahnya Muhammadiyah al-jam'u wa taufiq namanya. Jadi memadukan, tidak harus dibuang dulu ya. Kalau udah nggak bisa dirujukkan, baru kemudian terpaksa masuk cara yang kedua, namanya tarjih, yaitu diambil yang paling kuat aspek pendalilannya, misalnya sanadnya, kesohihannya, validitasnya dan sebagainya. Diperbandingkan gitu maksudnya. Nah, itu kemudian mana ini? Wa qad laysa bil hadis ma yadullu ala tibari taharati siyab wal makan. Demikian juga Imam Asy-Syaukani melanjutkan lagi bahwa di samping enggak ada dalil yang menunjukkan harus berwudu, juga enggak ada dalil dari hadis Nabi yang menunjukkan syaratnya sujud tilawah itu harus suci pakaian dan tempatnya. Menurut beliau nggak ada gitu, makanya ya bebas saja gitu. Wa masatul aurah wal istiqbalu ma'al imkan wa kila innahu mu'tabarun ittifaqan. Adapun mengenai menutup aurat dan menghadap kiblat sepanjang memungkinkan, maka ini dikatakan innahu mu'tabar. Oh ya, kalau itu memang sudah umum hendaknya demikian. Ya, saya pernah terus terang berada dalam sebuah pertemuan besar, banyak, kira-kira ada ratusan orang, itu sedang pas tilawah yang dibaca pas kebetulan sujud tilawah itu. Nah, karena tempatnya ini kebanyakan udah ditata dengan apa namanya kursi-kursi gitu, kemudian acaranya formal, kalau harus mengubah-ubah formasi kursinya, jadi akhirnya ya di lorong-lorong itu kebetulan mengapa? Lorongnya itu nggak ke kiblat, maksudnya gitu apa? Misalnya ke sana gitu, lorongnya itu apa? Jalan antar kursi itu ke sono gitu. Ya udah, adanya itu ya, jadi ngadepnya ke sana. Karena nggak bisa kiblatnya, jadi natap antar kursi nggak mencukupi. Gitu, misalnya. Akhirnya ya peserta waktu itu seadanya. Yang penting sujudnya, bukan kiblatnya gitu ya. Karena di sini disebutkan memang wal istiqbalu ma'al imkan. Jadi kalau memungkinkan, maksudnya kalau nggak ada halangan ya tetap berlaku ke arah kiblat. Kalau nggak ada halangan apapun. Kalau tempatnya nggak memungkinkan, adanya bagaimana, ya udah itu yang dipakai meskipun tidak menghadap kiblat. Artinya apa? Artinya kalau harus memilih antara memaksa kiblat atau sujud tilawah, mana yang didulukan? Sujud tilawahnya. Jangan begini, sebenarnya saya pengen sujud tilawah tapi nggak bisa ngadap kiblat, malah nggak usah, nah, nggak gitu. Karena yang diutamakan kalau ada dua yang
ada di hadapan kita, yaitu sujud tilawah atau menghadap kiblat, maka yang diutamakan adalah sujud tilawahnya meskipun tidak menghadap ke kiblat. Nah, ini mungkin kalau nggak biasa ya rada heboh nanti, ya apa sujud enggak ke kiblat ya, mungkin begitu ya. Nah, itulah pentingnya kita memperluas paham agama ya, supaya kita gampang-gampang kaget gitu ya. Qala fil fathi lam yuwafiq Ibnu Umar ahadun ala jawazi sujud bila wudu'in illa asy-Sya'bi. Sedangkan dalam kitab Fathul Bari yaitu Al-Asqalani Ibnu Hajar itu menyatakan tidak disepakati seorang pun atas yang diberitakan oleh Ibnu Umar bahwa tentang kebolehan sujud dengan tanpa wudu itu kecuali Imam Asy-Sya'bi saja. Akhraja Ibnu Abi Syaibah anhu bi sanadin sahih. Wa akhraja aidan an Nabi Abdurrahman As-Sulami annahu kana yaqra as-sajdata summa yasjudu wa huwa ala ghairi wudu'in ila ghairi qiblah wa yamsi wa ya'mi ima'an. Bahkan ini maksudnya kalau Ibnu Hajar itu condongnya tetap berusaha ngambil afdholiyahnya itu ya tetap syarat-syarat sholat itu dipenuhi, ya berwudu, ya pakaian, badannya, auratnya semuanya terpenuhi, menghadap kiblat juga demikian. Nah, tetapi beliau tetap menyebutkan beberapa ulama yang membolehkan, yang melonggarkan itu. Di antaranya misalnya disebutkan di sini Abi Abdurrahman As-Sulami. Itu kedapatan beliau sujud dalam keadaan tidak punya wudu dan juga tidak menghadap ke kiblat. Juga kedapatan bahwa yamsi wa yaumi ima'an wa yumi'u ima'an, ya, jadi beliau juga pernah sujud tilawahnya itu karena di atas kendaraan berjalan itu hanya pakai isyarat saja. Misalnya jenengan nyetir mobil, kan? Kemudian nyetel murotal yang pas masuk surah as-sajdah misalnya. Wa hum la yastakbirun. Bagaimana masuk pas nyetir mobil? Bagaimana caranya? Nah, coba pakai isyarat saja. Misalnya pas posisinya begini jadi mengangguk sebentar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu isyaratnya. Timbangannya belas maksudnya, timbangannya mewenengnya ayat sujud tilawah enggak meweneng tok maksudnya. Dia ada isyaratnya. Dan mewakilkan Ibnu Umar ibn Ahli Bait Abu Thalib wal Mansur billah. Adapun yang dari kalangan Ahlul Bait yang menyepakati pendapat Ibnu Umar yang memberitakan Nabi itu tidak selalu punya wudu ketika sujud tilawah itu, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Al-Mansur billah. Gitu ya. Baik, itu tentang syaratnya. Nah, sekarang ketika sujud itu apa doa yang kita panjatkan? Ya, atau kita melafalkan apa ketika kita sujud tilawah, gitu ya. Baik. Man sajada sujuda tilawati du'aan da'a bima syaa. Siapa yang sujud tilawah maka dia silakan berdoa dengan doa apa saja, terserah gitu. Walam yasiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika illa hadisu Aisyata. Dan tidak ada satupun hadis yang sahih dari Rasulullah tentang doa ketika sujud tilawah itu kecuali yang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah satu-satunya riwayat tentang lafal zikir atau doa ketika sujud tilawah, yaitu dari Ibunda Aisyah. Ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah
selain Ibnu Majah ya, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud ya, An-Nasa'i dan lainnya, kecuali Ibnu Majah. Ibnu Majah tidak meriwayatkannya, termasuk juga Imam Al-Hakim itu juga meriwayatkannya, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih, wa sahahahu At-Tirmidzi. Ibnu Sikin juga demikian. Wa qala fi akhiri, dan dinyatakan di akhirnya itu salasan, yaitu mengucapkannya itu ada juga bukan sekali tapi sampai dengan 3 kali. Itu dari hadisnya Ali dan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim. Ya, semuanya min hadis Aisyah, semuanya sumbernya dari Ibunda Aisyah. Ala anu yang bagi ayyakula fi sujudi subhan rabbiyal a'la idza sajada sujudawati fi shalah. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata sujud tilawahnya ketika sholat, ya, maka hendaknya ketika sujud itu yaitu tetap yaitu subhana rabbiyal a'la di samping sujud yang lafal yang tadi sajada wajhiya lillazi khalaqahu, bersujud wajahmu kepada zat yang menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, dan yang membuka pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, dengan bihauli, dengan daya dan kekuatannya, Maha Suci Allah, yaitu zat sebaik-baik yang Maha Pencipta, sebaik-baik Maha Pencipta, Ahsanul Khaliqin. Nah, itu redaksinya. Tetapi ini tidak ada kewajiban demikian. Makanya diantarkan oleh Said Sabiq bahwa man sajada sujudat tilawati da'a bima sya'a. Siapa yang sujud tilawah maka silakan berdoa apa saja yang dia kehendaki. Tetapi kalau mau yang maksur ya tadi dari Bunda Aisyah tadi, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doanya. Baik, sudah hafal Bu ini ya doanya Bu ya? Sudah hafal Mbak ya? Coba kita baca bersama-sama, ikuti saya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanal khaliqin. Nah, itulah yang kita baca ketika sujud. Terus nek ora ngapal ya apa? Masalahnya kan sujud. Nggih, monggo. Kajian minggu kemarin kan baiknya atau seharusnya ya imam memberitahu ya kepada jemaah. Yang pertamanya, dua, sujud tilawahnya adalah sunnah. Nggih. Saya pernah ada kejadian ya. Jadi setelah selesai sholat subuh, ini ada blunder gitu. Karena Jamaahnya, karena ternyata imamnya tidak memberitahu. Satu itu. Kedua, mungkin ketidaktahuan kami. Begitu imamnya sujud, sebagian ikutin, sebagian karena nggak tahu, ya bilang subhanallah. Dikira salah gitu. Nah, ya Allah. Terutama kepada ibu-ibunya, karena di selanjutnya ibu-ibunya tuh tertutup. batasnya ini tertutup. Iya. Nah, akhirnya terjadi dialog. Imamnya bilang, saya pas kontak api baca asal data itu. Nggak dari awal maksudnya? Ya, nggak dikasih
tahu. Maksudnya nggak dari awal maksudnya. Mengikuti imamnya. Kan ibu nggak ngerti. Beliaunya mungkin sholatnya katanya tidak sah. Sholat yang tidak mengikuti imam. Oh, maksudnya dampaknya apa ya? Nah, mohon penjelasannya. Gitu. Jadi teman saya itu sampai sekarang mohon maaf masih bundel dalam artinya itu sholat saya tidak sah. Mungkin setelah ada pencerahan ini saya kasih tahu gitu. Iya. Nah, itulah kalau pakai panduan umum sholat berjamaah, yaitu sebenarnya, mohon maaf ya, saya katakan dalam bab ini imamnya ya kurang lah. Saya bilang kurang. Arti kurang itu gini. Mohon maaf saya sampaikan, saya itu kan bukan banyak. Setiap Jumat subuh kan saya selalu ada kuliah subuh penuh saya sampai pekan kelima. Selalu ada maksudnya. Dan kalau saya jadi imam, itu saya selalu rakaat pertama membaca surah As-Sajdah yang di dalamnya ada ayat sajdah gitu ya. Nah, 5 masjid ini karakternya beda-beda semua. Yang pekan 1 dan 3 itu sudah apal, sudah kebiasaan. Bahkan sebelum saya ngisi di situ katanya memang dari dulu ya sudah seperti itu. Nah, kalau yang kayak gitu ya nggak ngasih tahu ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kan sudah TST lah, tahu sama tahu, apalagi yang dibaca apa? As-Sajdah. Ini mesti nanti sujud tilawah. Nah, kalau yang kayak gitu imam tidak ngomong apapun ya insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Tapi di sana di Masjid Bumiayu sana itu nggak biasa. Jadi karena saya hanya sebulan sekali misinya di sana, dan yang Jumat lainnya itu kadang-kadang katanya seringnya nggak ada sujud tilawah, makanya saya mesti ngomong kalau pas mau ngimami nanti rakaat pertama ada sujud tilawah ya itu saya sampai gitu. Nah, satunya lagi pekan keempat besok ini Jumat ini itu juga nggak biasa, saya mesti akan ngomong gitu ya. Jadi ngomong tidak itu sebenarnya tidak ada panduan harus, itu sebenarnya panduan umum saja. Hendaknya imam itu namanya muroat, memperhatikan kondisi jamaah ya. Kalau kondisi jamaah itu udah biasa, itu tahunya biasa gimana, biasanya tanya ke matakmir misalnya, ini gimana, oh ya kita udah biasa misalnya gitu ya. Nah, itu ya, hendaknya imam itu ya seperti itu, membersihkan dirinya. Nah, yang kedua, gimana nasibnya makmum ya, itu batal atau sah enggak, ya tetap salah. Sah. Dia mengucap subhanallah itu kan karena kepahamannya itu keliru, bukan sengaja bikin acara sendiri itu kan, karena memang ngertinya namanya habis selesai baca ini ya berarti apa? Ruku. Kok malah sujud? Ya, berarti kan malah benar sebenarnya itu. Makmumnya malah benar karena tidak dikasih tahu dan juga enggak konfirmasi dulu kondisi jamaahnya, langsung kemudian sujud tilawah gitu ya. Makanya kalau misalnya awalnya lupa, misalnya saya awalnya lupa ngomong, pada saya nggak tahu persis masjid itu udah biasa apa enggak, maka saya cancel, saya nggak akan baca surahnya, ada ayat sajdahnya, supaya nggak timbul masalah. Kita juga beban kan, kita misalnya baca ayat sajdah terus kita nggak sujud tilawah, ini bagaimana? Dan daripada begitu mendingan ganti surah saja, ayat yang lainnya gitu ya. Nah, jadi nasibnya jamaah tadi ya tidak batal karena tidak ada kesengajaan untuk menegur dalam artinya itu salah kan, artinya salah ya gimana? Kan kita nggak dituntut melebihi daripada yang kita mengerti gitu ya. Kalau setelah itu kan menyesuaikan kan, setelah menyesuaikan. Meskipun juga nggak gampang menyesuaikannya kan, nggak gampang. Nah, lain soal kalau gini Pak, yang viral juga di media sosial ya, misalnya sholat id. Nah, itu yang viral itu ya, sholat id
itu ada beberapa jamaah anak-anak muda yang mungkin jarang ikut sholat gitu. Jadi mungkin nggak pernah atau gimana. Terus dia nggak ngelihat, namanya jauh ya, banyak, jadi imamnya takbir Allahu Akbar, habis itu imamnya Allahu Akbar, nah dia ruku. Padahal dia kan masih 7 kali. Terus Allahu Akbar, dia bingung, dia berdiri lagi, Allahu Akbar, dia sujud. Jadi dia kayak gerakan sendiri. Nah kalau itu kan karena keawaman dia, ya kayak gitu ya sebaiknya diulang kayak gitu mudahnya. Tapi kalau yang tadi itu ya karena itu bab sedang mengingatkan, yang ngertinya emang tidak sesuai, apalagi tabirnya nggak bisa melihat depan, ya insya Allah itu istilahnya yukfa'an, dimaklumi gitu ya, dimaklumi, nggak sampai batal lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Nah, jadi saya tadi ingatkan itu adalah kalau kita bacanya itu pas sholat, maka disarankan bukan hanya doa sujud tilawah tadi, tapi juga tetap subhana rabbiyal a'la sebelumnya, baru kemudian sajadah wajhiyadil ladzi khalaqahu. Kecuali kalau di luar sholat langsung sajadah wajhiyadil ladzi khalaqahu gitu ya. Itu sarannya demikian. Itu ya. Masih berapa menit lagi, Pak? Cukup ya, masih ada waktu ya. Berapa? Isanya berapa? 35. Nah, gimana sujud tilawah di dalam sholat? Ya juzul imam wal munfarid ayyaqra'a ayata sajadati fi sholat al-jahriyah wa sirriyah wa yujudu mata qara'aha. Jadi diperbolehkan baik menjadi imam, baik sholat sendirian, itu ketika membaca ayat sajadah yang 15 itu, baik dalam sholat jahriyah, misalnya maghrib, isya, subuh, maupun sirriyah, misalnya duhur sama asar, dan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tersebut. Itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dari Abi Rafi. Dia katakan, "Shalaitu ma Abi Hurairah salat al-atamah." Saya pernah salat bersama Abu Hurairah ketika salat Isya. Kemudian dia membaca idzas sama'u musyaqqat. Nanti kan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ada nanti gitu ya. Pas di situ itu ayat tilawah, ayat sujud tilawah. Fa sajada fiha, maka dia sujud. Fakultu ya Abu Hurairah, ya. Maka aku tanyakan wahai Abu Hurairah, ma hadza sajadah? Ini sujud apa? Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan sajadtu fiha khalafa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azaru asjuduha. Iya, saya pernah sholat di belakang Rasulullah, ketika baca ayat itu Rasulullah sujud gitu. Maka saya pun setelah itu ya nggak pernah meninggalkan sujud gitu. Hatta alqa, sampai beliau wafat gitu ya. Nah itu hadis dinyatakan sahih. Demi juga Al-Hakim juga mengatakan kesahihannya. Dan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi itu sujud pada rakaat yang pertama dari salat duhur, maka Faro'a sahabahu maka sahabat-sahabatnya melihat bahwa beliau ternyata membaca surah Sajdah, yaitu ketika baca sampai tingkatan wa hum la yastakbirun, itu sujud tilawah. Berkata Imam Nawawi, la yukrah qira'atu sujadah indana lil imam kama la yukrah lil munfarid. Jadi enggak masalah bagi mazhab Asy-Syafi'i menurut Imam Nawawi ya. Itu baik ketika jadi imam maupun ketika sholat sendirian, saun kana itu sholat sirriyah atau jahriyah, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah boleh semuanya. Wa yasutu mata qara, jadi boleh sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tersebut. Wakala Malik, berkata Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, yukrah mutlaqan, wa qala Hanifah yukrah fi sirriyah tuna jahriyah. Tapi kalau Imam Malik itu memakruhkan ketika sholat itu sujud tilawah. Imam Malik ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu kalau sirriyah saja itu dimakruhkan. Kalau jahriyah tetap disunahkan.
Kemudian dalam kitabnya Al-Bahr wa ala madhabina, menurut madhab kami, yustahabbu ta'khir sujud hatta yusallima li alayah wasyu ala makmumin. Ya, disunahkan sujud itu di akhir saja, di rakaat kedua maksudnya, di rakaat yang terakhir. Jangan yang pertama, khawatirnya ada jamaah atau makmum yang bingung, ini sebenarnya apa ini, kok sholatnya jadi aneh-aneh gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya imamnya itu berkali-kali membaca ayat sajadah itu. Misalnya setelah baca al-insyikok, baca al-alaq, baca as-sajadah sampai 3 kali ada ayat sajadah, maka cukup sekali saja diambil yang terakhir. Ini kalau sampai 5 ayat dibaca sajadah semuanya, 5 kali sujud di 1 rakaat. Nah, ini yang tidak dianjurkan oleh para ulama. Sebaiknya cukup ambil 1 saja, atau supaya nggak bingung daripada nyari-nyari sensasi, ya kalau bisa ya cukup yang dikutip itu, yang dibaca cukup 1 ayat sajadah saja dari 15 itu, jangan sampai 2 atau 3 gitu ya misalnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengkodoknya. Yara jumhur annau yustahabu as-sujud akibat qira'ata ayat sajadah aw sima'iha fa in akhara sujud lam yaskut wa ma lam yatimlu al-fasal. Nah, kalau misalnya kita ini misalnya pas baca ayat sajadah itu nggak batal, pas mau sujud tilawah tiba-tiba batal, maka kita wudhu terus sujud itu masih bisa, itu mengkodok, artinya tidak langsung itu bisa gitu. Tapi kalau kelamaan misalnya besoknya nih kesuwen, ya berarti ya sudah lolos, toh itu adalah hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau nggak terlalu lama, alangkah baiknya kita sujud. Misalnya lagi apa? Misalnya kita ngaji di tempat yang duduk, misalnya di kursi ini ya, kemudian kita punya musola agak jauh karena mungkin pengen variasi, nggak selalu di tempat sholat kita ngajinya, kadang di meja tempat kita biasa belajar misalnya, maka kita jalan habis ngaji itu terus kemudian sujudnya jalan dulu, itu juga nggak ada masalah ya. Tapi yang bagus memang kalau kita bisa punya prediksi yang akan kita baca ada sujud tilawahnya, ya berarti ngajinya kalau bisa di tempat yang gampang, nanti kita saat membaca itu sekedar langsung kita bisa sujud tilawah. Nah, bagi jamaah yang belum bisa, yang belum hafal sama sekali, kan nggak ada masalah tadi kan, karena disunahkannya kalau bisa itu sajadah bacanya dilatih khalaqat tadi. Kalau enggak, silakan da'a masya'a, silakan berdoa apa saja. Tetapi ingat fadilah yang berat apa? Itu membuat setan itu meninggalkan dalam keadaan menangis, menjauh dari kita dalam keadaan menangis karena merasa gagal membujuk anak turunnya Adam supaya tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira ya, wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya kita cukup sampai sini, berarti ini sudah selesai pembahasan sujud tilawah. Kita akan nyambung lagi pekan depan insyaallah tentang sajdatus syukri, jadi sujud syukur, insyaallah yang akan kita bahas pada pekan depan. Jadi kepada jamaah yang mau syukuran, ya silakan besok datang, yang belum sempat datang, tolong datang besok, mau ada pembahasannya sujud syukur. Saya bawa syukurannya sekalian, saya nggak apa-apa. Saya ya. Baik, kita tutup, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qassim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhbinu alaina musibatid dunya wa matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.